Ada kiai yang masih muda, suka musik rock, nyanyi juga, dan dikenal di kalangan anak muda sebagai kiai nyentrik. Namanya Gus Fuad Pleret. Beberapa waktu lalu ada yang mengirimi saya pesan untuk melihat channelnya Gus Fuad Pleret. Kemudian minta tanggapan bagaimana menurut Pak Agung tentang Gus Fuad Pleret, seorang kiai nyentrik. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa channel saya ini bukan channel untuk mereview orang, bukan untuk mereview kiai, mereview ustadz, atau mereview tokoh-tokoh yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bikin video tentang Buya Sakur juga. Tapi saya tidak mereview ajarannya Buya Sakur. Yang saya lihat di video saya ini, di perspektif Ruang Diri TV ini adalah hal-hal apa yang bisa kita jadikan untuk sarana berkembang. Jadi kita belajar bersama, kita berkembang bersama, dan kita mengambil sarana-sarana untuk berkembang. Nah, video tentang Gus Fuad Pleret ini juga bukan untuk mereview tentang Gus Fuad, tetapi ada hal-hal yang menarik yang ingin saya angkat dari apa yang pernah disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Kiai ini memang nyentrik, ya, dikenal nyentrik karena suka menyanyi, alirannya rock gitu. Kemudian penampilannya pun sangat sederhana. Tetapi karena keluguan di dalam ceramah-ceramahnya ini yang menjadikan hal yang menarik. Ada video yang sempat viral dari Gus Fuad Pleret, yaitu kriminalisasi ulama atau ulamaisasi kriminal. Nah, ini videonya. Kita berpikirnya itu, apa-apa itu jangan berprasangka buruk. Islam dimusuhi, Islam mau dimusnahkan, Islam mau digencet, ulama ditangkap. Ulama apa? Kriminal itu yang ditangkap itu. Gitu loh, teroris kan gitu tuh. Aku ulama nggak pernah ditangkap. Aku nggak teroris, nggak kriminal. Kecuali kalau besok jadi kriminal kan. Kamu sendiri yang harus nangkap kan itu. Nek kamu polisi ya, nek kamu bukan polisi ya anteman. Gitu loh. Jadi harus paham ini, kriminalisasi ulama apa ulamaisasi kriminal? Itu jelas itu. Kriminalisasi ulama, terjadi kriminalisasi ulama dikriminalkan. Loh, ulama yang mana? Yang lebih tepat kalau saya itu ulamaisasi kriminal. Jadi kriminal diulamakan, dianggap ulama ini si kriminal ini. Gitu loh. Kalau kriminalisasi ulama kan ulama dianggap kriminal. Kalau ulamaisasi kriminal, kriminal dulu terus dianggap ulama. Kan itu. Asal pakai seragam tangkap polisi, ulama, bela save Islam. Ya Allah, Islam yang mana? Nah, ada satu video lagi yang menarik tentang konteks ajaran. Saya cuplikan videonya. Ya sama aja melihara jenggot di sana. Ya memang bagus karena untuk melindungi anu. Lah kalau di sini ya nggak sehat. Aku bukan kritik loh, ini nggak apa-apa. Cuma maksudnya ini soal cara kita memahami agama itu, cara kita memahami Rasulullah itu apa itu harus jeli gitu, harus jeli. Oh kucing itu Rasulullah sayang banget sama kucing. Loh iya deh, klaim sana. Coba kalau Rasulullah di sini, mungkin sikapnya akan berbeda. Itulah. Sama dengan jenggot, sama dengan cadar segala macam. Kalau di sana nggak pakai cadar, apalagi zaman dulu ya. Iya debu tok. Iya dah. Panas dan ini apa? Apa itu? Penguapan tubuh itu loh. Cairan tubuh. Maka di sana itu kan harus ditutup rapat supaya cairan tubuh itu nggak menguap karena udaranya kering banget. Nah, oke. Dari dua video ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang keluguan dan juga keterus-terangan dalam menyampaikan sesuatu. Gus Fuad memang bukan didengar oleh kalangan milenial ke atas. Jadi pendengarnya kebanyakan, ya walaupun ada beberapa, tapi kebanyakan adalah anak-anak muda. Seperti juga Gus Miftah masuk ke ranah-ranah
seperti klub malam, diskotik, pub gitu. Nah, Gus Fuad ini ranahnya adalah para pejuang jalanan. Ada preman, ada anak-anak nakal yang suka mabuk-mabukan di pos ronda. Nah, ini adalah pendengarnya. Karena ini adalah pendengarnya, maka bahasa yang digunakan oleh Gus Fuad tentu juga bukan bahasa akademis, bukan bahasa penggalian materi dari sisi-sisi sejarah yang runut gitu. Kemudian bukan bahasa-bahasa linguistik dari agama yang dibedah seperti Buya Sakur, bukan seperti itu, atau bukan seperti Quraisy Shihab yang menggunakan bahasa-bahasa akademis juga. Karena segmennya adalah anak-anak muda, anak-anak jalanan, preman, mereka yang baru mau mulai mengenal agama, maka bahasa yang digunakan sangat sederhana sekali. Dan kadang ini yang menarik bagi anak-anak muda adalah ceramah-ceramahnya itu adalah dialog angkringan. Dialog angkringan itu orang datang ke pesantrennya Gus Fuad, kemudian jagongan ya istilah orang Jawa itu, minum bersama-sama, makan bersama-sama di pendoponya. Kemudian obrolannya itu bukan obrolan materi-materi tertentu, tapi obrolan-obrolan yang mengalir yang sesuai dengan kejadian-kejadian yang diulas saat itu. Tetapi beberapa hal yang menarik bagi saya adalah ceramah-ceramahnya Gus Fuad tentang kontekstual. Jadi Gus Fuad tidak selalu atau bahkan mengajak para pendengarnya yang anak-anak muda ini untuk memahami ajaran-ajaran agama, Quran terutama, tidak dari sisi konten saja, tetapi konteksnya. Ayat ini turun untuk konteks apa, ayat ini turun untuk konteks apa, peristiwa ini bagaimana, dan segala macam. Nah, yang video sempat viral itu juga merupakan video menarik bagi saya. Kejadian-kejadian yang kita dengar berita di media sosial tentang kriminalisasi ulama. Ulama yang dikriminalkan, banyak ulama yang ditangkap, perkembangan agama dibatasi oleh pemerintah, kemudian kebebasan bicara ulama ini juga dibatasi. Nah, ini bagi Gus Fuad kemudian dikritik. Ini adalah kriminalisasi ulama atau ulamaisasi kriminal gitu. Kemudian pertanyaannya yang menarik adalah apakah Islam, dalam ini adalah Islam ya karena itu ulama, apakah Islam itu dibatasi perkembangannya oleh pemerintah? Apakah pembangunan masjid dibatasi? Apakah ceramah-ceramah oleh Ustadz Kiai ini dibatasi? Dan kemudian kita melakukan refleksi bersama-sama. Ulama-ulama yang ditangkap kemudian masuk penjara atau kemudian disidangkan itu siapa sih? Kemudian berapa banyak? Orangnya itu ganti-ganti atau itu-itu saja? Nah, ini kan pertanyaan menarik bagi kita dan pertanyaan jujur sebetulnya yang harus kita lihat bersama-sama. Kalau ada kriminalisasi ulama, itu ulama siapa yang dianggap itu dikriminalisasi? Toh menurut Gus Fuad adalah dia ceramah ya oke-oke saja. Kiai-kiai yang lain ceramah juga oke-oke saja. Banyak, bahkan lebih banyak kiai yang ceramah dan semuanya baik-baik saja, tidak ditangkap sebagai kriminal. Atau memang ini adalah kritik dari Gus Fuad, dan sekali lagi ini patut kita lihat dengan kepala jernih, dengan hati yang dingin. Atau jangan-jangan tindakannya memang kriminal. Kriminal ini artinya adalah memang meresahkan masyarakat, memprovokasi, mengajak hal-hal yang memang bertentangan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, atau jangan-jangan ini adalah ulamaisasi kriminal. Jangan-jangan ini adalah memang kriminal, orang-orang yang memang mempunyai tindakan-tindakan kriminal kemudian dipakaikan baju agama. Nah, ini menarik kan, maka video itu menjadi viral. Dan ini sekali lagi ini patut kita renungkan bersama-sama. Hal-hal yang kita sebut sebagai kriminalisasi ulama ini, pertanyaan logisnya adalah berapa banyak ulama yang kita anggap ulama itu yang dikriminalkan. Kasusnya apa? Berapa banyak atau berapa gelintir? Kemudian apakah orangnya ganti-ganti dan semua ulama dikriminalkan? Sebagian besar ya. Kalau lebih dari
jangankan 50%, lebih dari 30% saja, kita sudah pasti akan berpikir bahwa itu adalah kriminalisasi ulama. Tapi berapa banyak? Ada nggak 30%? Atau orangnya hanya itu-itu saja? Nah, Gus Fuad melontarkan satu cara pandang yang terbalik dengan kebanyakan orang yang menganggap itu adalah kriminalisasi ulama. Cara pandangnya adalah apakah itu merupakan ulamaisasi kriminal. Nah, contohnya sederhananya mereka-mereka yang tadinya memang tidak memakai baju-baju agama, tidak memakai kopiah, tidak memakai sorban gitu. Begitu ketangkap korupsi, kemudian pada saat disut oleh media di persidangan, itu pakai identitas agama lengkap. Nah, ini adalah ulamaisasi kriminal ya. Kriminal yang diulamakan, kriminal yang kemudian dipakaikan baju agama. Sahabat Bahtera, dengan keluguan Gus Fuad Pleret ini, saran saya untuk Gus Fuad, karena ini adalah untuk meningkatkan kapasitas cara untuk menyampaikan, siapa tahu nanti pendengar dari Gus Fuad itu akan meluap lagi karena semakin banyaknya orang yang ingin mendengar tentang ceramah-ceramah yang jujur. Memang ceramah-ceramah Gus Fuad itu jujur. Dari video-video yang saya lihat sebelum saya bikin video ini, lugas, lugu, tegas. Tetapi kadangkala seorang public speaker, nah saya menyebutnya public speaker ya, karena seorang penceramah ini akan berceramah dan menarik perhatian orang banyak. Walaupun saat ini yang digunakan oleh Gus Fuad adalah konsep nongkrong. Orang datang, anak muda datang, nongkrong, diajak ngobrol santai, itu memang tepat sekali. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu tentang kemampuan public speaking. Seperti Ustadz Dasat Latif ya. Ustadz Dasat Latif yang dari Makassar itu mempunyai public speaking yang sangat bagus sekali. Jadi cara bicaranya, intonasinya, materi yang diambil itu memang seorang public speaker yang bagus. Nah, tentu saja kalau nanti ketika ini berkembang, Gus Fuad Pleret meningkatkan kemampuan public speakingnya, tentu akan sangat lebih menarik lagi. Artinya banyak anak-anak muda yang lebih akan mendapatkan manfaat dari keluguan materi-materi yang disampaikan. Namun saya yakin akan banyak juga yang bertentangan dengan Gus Fuad Pleret karena kejujurannya untuk menyampaikan apapun yang merupakan konteks dari ajaran agama. Jadi segala sesuatu tidak dilihat hanya dari konten, tetapi konteksnya apa. Nah, kejujuran menyampaikan konteks ini yang kadang banyak ditentang, karena banyak sekali dari kita yang belum bisa berpikir jernih, belum bisa berpikir terbuka, sehingga menganggap bahwa ajaran agama yang intinya kontennya A itu harus dilaksanakan A. Nah, seperti contoh ya, kafir. Gus Fuad juga secara lugas, lugu, dan terbuka untuk menjelaskan siapa sih yang dianggap sebagai kafir ini. Apakah orang yang beragama lain itu kafir? Nah, tentu di channel-channel Gus Fuad mengatakan tidak, karena ini adalah kontekstual. Yang dilihat adalah konteksnya. Sekali lagi, bagi saya ini menarik, muncul seorang kiai muda, nyentrik, kemudian menyesuaikan dirinya dengan pendengarnya, yaitu anak-anak muda. Untuk ke depan, this is your time Gus Fuad, dan saya menyampaikan sangat apresiasi sekali dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad tentang hal-hal yang lugu, terbuka, tegas, dan menyampaikan secara kontekstual dari ajaran-ajaran yang perlu digali lebih dalam lagi. Itu yang bisa saya sampaikan karena banyak yang menarik dari sisi konten-konten dari Gus Fuad Pleret. Tapi sekali lagi bahwa channel ini bukan channel review, jadi saya memandang ada kebaikan-kebaikan yang ingin disampaikan, manfaat-manfaat yang ingin disebarkan lebih banyak, dan saya yakin akan banyak
kiai-kiai muda, akan banyak ustadz-ustadz muda seperti Gus Fuad Pleret yang berani bicara terbuka. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.